apa rodana ikan apa. Apalagi keutamaan berjamaah. Seluruh materi yang kita lewati, aspal, pagar, tembok, dinding, tumbuhan, binatang, semua nanti jadi saksi dan akan berkata di hadapan di akhirat kelak, ya Allah, jangan kau masukkan dia neraka, masukkan dia surga. Saya saksinya tanggal 12 April dia datang berjamaah di masjid. Itulah sebabnya, salah satu sebab setiap kita sholat di masjid 2 rakaat pindah, 2 rakaat pindah lagi, 2 rakaat pindah lagi. Supaya apa? Tambah banyak saksi di akhirat kelak. Yang ketiga, keutamaan sholat berjamaah. Seluruh air ataupun debu yang melekat dalam diri kita, misalnya toh bosi naloki masigie, marica wajutta, itu nanti yang akan melindungi kita agar tidak disentuh oleh api neraka. Yang penting jangan salah paham, Pak. Selesai dengar begini mau ke masjid, nah tunggu hujan keras. Begitu hujan keras, nah buka payungnya jalan. Itu namanya dompala. Dongo. Coba. Itulah sebabnya juga Nabi mengajarkan, kalau kau ke masjid usahakan lain jalanmu waktu pergi, lain pula jalanmu waktu pulang. Supaya apa? Tambah banyak saksi di akhirat kelak. Jangan juga salah paham. Selesai dengar begini, dia mau ke masjid, dia ke lapangan dulu, mutar baru ke pasar, baru ke masjid. Selesai ini berjamaah. Bukan itu yang dimaksud. Apalagi keutamaan berjamaah, ini yang paling populer, lipat 27 kali. Artinya si semima berjamaah ko masigie akke 27 pi masampaja ko mulai napa pada palana. Apalagi kalau bapak sikat gigi dulu, lipat 70 kemuliaan. Apalagi kalau bapak pakai serban, lipat 70 kemuliaan. Jadi tania serba bawah tu belo-belo, ya aku mas serbaki akke 70 pide nama serban napa pada pas serbangi. Apalagi kalau sikat gigi dulu. Apalagi keutamaan berjamaah di masjid. Ada namanya doa bersama. Barangkali kalau di rumah salah-salah doa tak, tidak tahu ki berdoa, kita mau minta hujan, ternyata yang kita baca bahasa Arab minta jodoh. Barangkali kalau di rumah kita berdoa banyak sekali dosa sehingga susah sampai doanya. Tapi di masjid ada alim ulama, ada fakir miskin, ada anak yatim piatu, ada janda-janda tua yang teraniaya, berdoa bersama dalam masjid. Gara-gara orang kekasih Allah inilah sehingga semua doa dalam masjid dikabulkan. Itulah sebabnya selalu saya anjurkan, kalau kita berdoa jadi imam, tolong baca doa kasih keras-keras sedikit. Karena kadangkala ada imam tidak didengar apa yang minta, kita di belakang asal amin saja. Amin, amin. Apa kau minta, Ces? Kasih dengar ki. Siapa tahu yang jadi imam seperti ustaz yang tidak ada istrinya. Jadi kalau ini ustaz tidak ada istrinya, Bu. Jadi kalau ada ibu-ibu mau punya menantu ustaz, ketik Rex spasi das atlatif. Minta. Yang jadi imam tidak ada istrinya, dia minta kepada Allah, ya Allah, berikanlah kami jodoh. Nah bilang bapak di belakang, amin. Sudah ada istrinya. Nah bilang juga istrinya di belakang, amin, kabulkan Tuhan. Artinya ibu restui suaminya kawin lagi. Makanya kalau jadi imam usahakan kasih dengar-dengar sedikit ya. Ibu bapak yang saya muliakan, apalagi penyebab orang malas ke masjid, karena manajemen masjid tidak bagus, pengurusan masjid tidak bagus. Ini banyak orang Islam suka sekali bangun masjid besar, bertingkat. Untuk apa? Nanda penuh. Biarlah kecil tapi nyaman. Biar kecil tapi orang sejuk di dalam. Ada masjid yang saya kelola di Makassar, Pak, kecil, tapi nyaman, Pak, ber-AC. Setiap 2 menit keluar pengharum ruangan. Supaya apa? Hilang bau kalepa. Apalagi speakernya baik. Tidak seperti ini.
Oh bagus Pak. Karpetnya tiap tahun diganti. Imamnya penghafal Quran 30 juz, digaji 1,5 juta tiap bulan. Muadzinnya tukang azan, anak muda yang bagus suaranya, khusus digaji azan 750.000 per bulan. Akhirnya orang rajin bersedekah, celengan selalu penuh. Kenapa? Orang merasa dia nikmati sedekahnya. Penceramanya profesional, Masya Allah. Kadangkala kalau banyak, kita kadangkala undian umroh satu orang kalau Ramadan. Akhirnya selalu penuh masjid. Orang rajin ke masjid karena merasa nyaman di masjid. Ini tidak, bagaimana orang mau ke masjid? Yang azan orang tua yang sudah pensiun, camumi Pak, posoto Pak, azan subuh. Ayana salah. Tambah lari anak muda, panas, mapan latoni Pak. Karpetnya 7 Muharram tidak pernah diganti. Begitu orang sujud sangin tecicak sama pasir di dapat. Saya biasa kalau ada karpet begini biasa saya malas Pak, karena saya alergi debu. Jadi kalau banyak karpet di debu, hidungku gatal terus. Lebih tidak usah pakai karpet, tembok lebih bagus, tidak ada debunya. Karpet biasa 7 tahun tidak pernah dicuci. Karpet bau tai. Coba. Apalagi speakernya lebih banyak rusaknya daripada baik. Begitu takbir Allahu Akbar, storing nih. Mau diperbaiki, pura ni mata kabir. Terpasang minggi terus sampai selesai. Coba. Penceramanya mulai salam pertama sampai terakhir, sangin perbedaan pendapat na cerita. Semua salah, kayak dia misalnya punya Tuhan. Semua salah, semua begini haram, bidah. Nah bilang orang ada susana beragama nih. Belum lagi na cerita sangin neraka. Mulai salam pertama sampai turun neraka terus Pak. Dipotong tangannya, dilipat, dibanting, ditusuk pantatnya, keluar di bulunya, dibakar-bakar, disemes. Saya bilang anak muda jamaah ke masjid dia bikin takut-takut. Masya Allah, dapat lagi imam yang balik sunnah Nabi. Maka dia Nabi tak ku mencaji imam ku poncoki bacamu. Woi sekali na mencaji imam, napa toni napa lampeki Pak. Apa nak baca? Surah Al-Maidah ayat 7 sampai 25. La ilaha illallah. Ada anak muda baru tobat Pak, belajar ke masjid sholat subuh. Pulang dari masjid saya bilang, anak muda enak sembahyang di masjid. Dia bilang, apa enak Ustaz? Ampun Mak. Kenapa? Dia bilang, itu tadi imamnya sembahyang subuh surah Yasin bagi 2. Malam pelade Pak. Itulah imam Pak. Sebelum angkat takbir disunahkan mak kita lumon rikiolo salat jami rahimakumullah. Mau dilihat pasukan tak, kalau selepel-lepel ustaz semua ya kasih panjang-panjang karena ustaz-ustaz. Tapi kalau ada anak muda kodong baru masuk masjid, ada musafir yang perjalanan jauh sehingga sholat, kita baca yang panjang-panjang, yakin Pak itu musafir tidak mau singgah lagi di masjid Pak. Dede ajam aku di situ panjang sekali bacanya. Kalau Nabi jadi imam baca yang pendek. Kalau sholat sendiri salat sunnah baru beliau panjang. Coba Masjid Haram Masjid Nabawi Pak. Coba nih Masjid Haram Masjid Nabawi. Itu peringkas-ringkas kalau sholat 5 waktu. Kecuali kalau Ramadan taraweh panjang-panjang. Kenapa? Karena imamnya sadar bahwa lebih banyak orang Arab jadi makmum. Coba. Yang kedua kata Nabi, kalau kau jadi imam, bacalah yang umumnya orang hafal. Ya romegan hafal jamaah. Kenapa? Satu, supaya jamaah bisa ikut dan khusyuk dalam bacaannya. Coba kalau imam baca kul huwallah Pak, biar anak-anak ikut juga toh. Kenapa? Nah apalah ini. Begitu Pak imam membaca surah Al-Maidah, dia khusyuk dengan bacaannya, kita khusyuk dengan hayalan. Waladhdallin, amin. Dia makin. Kenapa mau ikut? Tidak dihafal. Terpaksa menghayal. Tadi uangku 50.000, beli pulsa 20.000, beli rokok 10.000. Mana ini 20.000-nya?
Allahu Akbar, belum pindah dapat. Sami Allahu liman hamidah, masih nak cari. Begitu assalamualaikum warahmatullahi, oh di bawah bantal ku simpan. Siapa salah? Imam. Yang kedua, tujuannya dianjurkan membaca yang umumnya orang hafal, supaya begitu salah imam ada yang bisa luruskan. Coba kalau imam salah, yang dia baca surah yang susah, begitu salah, siapa yang bantu ki? Ya leta. Ada ini cerita Pak, wallahu alam benar atau tidak. Jadi imam Pak kepala kurang anak sekolah, pesantren, lisu, nah bilang orang di kampung, iko yolo na, melo irita palam, nah baca nih Pak surat malam begitu dalam perjalanan tiba-tiba ada jatuh cicak dekat kepalanya, tak selengi Pak. Namanya orang kaget, stres hilang hafalan. Nah coba ingat, tidak nak ingat juga sambungannya. Nah ingat tidak bisa, terpaksa suasana hening, diam semua orang. Ini imam pusing, terpaksa nak bilang ini imam, tolong bantu di belakang. Nah bila yang di belakang saya juga tidak tahu. Tiba-tiba ada berteriak di belakang, nah bilang kalau begitu ya sudah mi Allahu Akbar. Siapa salah? Imam. Ya, makanya tidak sembarang orang bisa jadi imam Pak. Termasuk imam di DPRD dan DPR pusat. Sudah makin memilih DPR dan DPRD. Demi Allah, 3 menit jaki barangkali 4 menit jaki saja mencoblos. Tapi apa yang kita pilih Pak dipertanggungjawabkan sampai di akhirat. Demi Allah, Nabi menjelaskan, barang siapa memilih pemimpin padahal dia tahu ada yang lebih layak dari dia, maka sesungguhnya dia telah mengkhianati Allah, Rasul dan umat Islam. Jadi kalau ada kita pilih A padahal si B lebih baik dan kita tahu si B lebih baik, tapi kita pilih A karena uang, karena sepupu, karena sekampung, di akhirat nanti masih sakit. Sekarang orang Islam Pak lebih bisa dipercaya sumpahnya di atasnya uang 50.000 dengan beras daripada disumpah di atas Quran. Ini kerapuhan akidah kita. Bapak Ibu yang saya muliakan, makanya pilih imam hati-hati. Kalau jadi jamaah siapa saja bisa jadi jamaah. Mulai dari orang pintar sampai orang bodoh boleh jadi jamaah. Mulai orang sadar sampai orang gila boleh dari jamaah. Mulai dari orang balik sampai anak-anak boleh jadi jamaah. Tapi imam hati-hati, tidak boleh sembarang. Dan kalau kita jadi makmum juga tidak boleh sembarang di belakangnya imam. Biasa juga itu kita sembarang sekali di belakangnya imam. Begitu imam salah dia tidak berfungsi. Itu di belakangnya imam tidak boleh orang sembarang, harus yang bagus juga bacanya, yang bagus akhlaknya, supaya kalau imam berhalangan dia yang ganti. Dengar baik-baik, contoh misalnya ini imam, ini 3 makmum, ini sebelah belakang sebelah kanan tidak boleh orang sembarang. Wakilei salah imam, ini yang bertanggung jawab. Biasanya kita kalau salah imam teriak semua, belakang bingung imam mana yang salah. Diam yang lain, ini yang bertanggung jawab, belakang sebelah kanan. Pernah suatu kejadian, ini kisah nyata Pak, bukan cerita. Sholat waktu saya masih SMP, begitu sujud jamaah hilang imam. Lama sekali Pak sujud. Ada temanku tidak sabar nih, dia bangun dari sujudnya langsung teriak, wih lenyap imamnya. Heboh sholat. Selesai sholat saya tanya Pak Imam, kenapa kita tinggalkan jamaah? Nah bilang metu kak. Saya bilang Pak Imam, lain kali kalau sujud nah kita kentu kasih bangun dulu supaya nak lihat ke orang. Nah bilang watungkai masiri ke ita. Kacau Pak. Kalau imam tidak tahu fikih ya begitu. Nah ibu bapak yang saya muliakan, ayo mari hidupkan salat berjamaah. Anak muda mau bagus hidupnya, rajin ke masjid. Tidak ada orang sengsara hidupnya kalau rajin di masjid. Saya bukan mau takabur, saya bukan mau sombong Pak. Alhamdulillah saya bisa seperti sekarang dan saya merasa banyak sekali pemberian Allah dalam hidup saya. Salah satu resepnya karena saya rajin ke masjid waktu dulu sampai sekarang.
Saya masih ingat waktu saya SMP, tidak pernah lagi saya nginap di rumah kalau Ramadan, nginap di masjid. Tidur di masjid, meskipun banyak nyamuk. Biasa saya berpikir, Pak, kenapa ini Tuhan banyak sekali nak kasih kemudahan hidup? Banyaknya ini kenikmatan yang Allah berikan sama saya. Saya ingat-ingat, barangkali salah satu itu karena kita rajin ke masjid dulu. Pelihara masjid, Pak. Itu kalau Ramadan sudah jam 1 teriak-teriak maki di masjid. Sahur, 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 bangun maki masak. Kalau ada kue bawa sedikit ke masjid. Ya kan? Sudah itu kita teriak, Pak, istirahat lagi 5 menit, sholat lagi, Pak. Karena tidak mungkin kita teriak terus 1 jam. Sambil waktu antara teriak pertama, teriak berikutnya kita sholat tahajud lagi. Dan teman-teman saya dulu yang selalu di masjid kalau Ramadan, Pak, alhamdulillah, maka semangat tuona. Alhamdulillah dimuliakan sama orang. Allah sudah janji, kau hidup kau masjid, kau pelihara masjidku, maqamam mahmuda, saya angkat derajatmu. Makanya, Pak, kalau mau baik anak tak suruh ke masjid. Tapi bagaimana anak-anak ke masjid kalau orang tuanya tidak pernah ke masjid? Ada masalah tak ibu datang ke masjid? Cuma kadangkala ada juga ustaz larang perempuan ke masjid. Haram perempuan ke masjid. Tidak yakin kak saya diharamkan. Karena tidak ada dalil yang mengharamkan. Tidak ada ayat, tidak ada hadis, tidak ada fatwa ulama. Nabi cuma menjelaskan wanita tidak dianjurkan ke masjid. Tapi kalau dia mau ke masjid, jangan dilarang. Itu Nabi tegaskan begitu. Wanita tidak dianjurkan ke masjid. Tapi kalau dia mau ke masjid, jangan dilarang. Kenapa wanita tidak dianjurkan ke masjid? Karena takut keamanannya, takut fitnahnya. Tapi kalau merasa aman dan mampu menghindari fitnah, silahkan ke masjid. Kalau dulu Arab jahiliyah perempuan sendiri diculik dan diperkosa. Kalau kita di sini disidrap, insya Allah aman. Apalagi kalau ibu-ibu usianya 55 tahun, muka keriput, bau minyak gosok, pakai gigi palsu, ke masjid pakai kudung, insya Allah tidak ada laki-laki tergoda. Kalau masih ada laki-laki tergoda, pasti itu laki-laki samberlap, sambaran jina lappo. Ayo, hikmah maulid yang kedua. Yuk mari, mulai besok sholat berjamaah. Ustaz tidak bisa karena kita di sawah kalau jam 12, di kebun jam 3 sore berjamaah. Kalau tidak bisa duhur asar, paling tidak maghrib isya. Maghrib isya kita datang di masjid, Pak. Haji, rajin-rajin ke masjid. Ada itu haji, Pak. Di Indonesia ini, Pak, selalu puluhan ribu orang menunggu untuk haji. Tapi pulang, Pak, dari haji tetap malas berjamaah. Padahal waktu di Madinah ada arba'innya, dia kejar 40 hari, 40 kali sholat di Masjid Nabawi, sekalinya pulang tidak lagi ke masjid. Apa gunanya itu? Kalau kita betul-betul menerapkan itu arba'in, mestinya sampai di kampung halaman kita tetap sholat berjamaah. Ayo hidupkan sholat berjamaah. Tidak bisa 5 waktu, yang ada kesempatan subuh mungkin. Tapi alhamdulillah saya lihat di sini, Pak, ramai, Pak. Apalagi kalau subuh, sampai di luar, tidak ada di dalam. Ya, kisah berikutnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah sholat tengah malam. Lalu bangun istri beliau Aisyah, mendapati suaminya lagi sholat sunnah. Aisyah tunggui, karena lamanya Nabi sholat sunnah, tertidur kembali Aisyah. Matin rosi memang. Bangun lagi kedua kalinya, Nabi masih sholat. Ketiga kalinya Aisyah bangun, baru Nabi selesai sholat. Selesai sholat, Nabi didatangi oleh istri beliau Aisyah. Ya Rasulullah, Anda ini kan Nabi, betul. Anda ini kan kekasih Allah, betul. Anda ini kan tidak punya dosa, cocok nih. Kenapa? Begini maksudku, kata Aisyah. Kalau sembahyang yang biasa-biasa sajalah, jangan terlalu banyak, yang biasa-biasa nih. Apa kata Nabi? Aisyah, apakah tidak bagus kalau saya diberi gelar abdan sakura, hamba yang pandai bersyukur? Subhanallah, Pak. Nabi, Pak, dek gak dosana, dicintai Allah, dijamin pasti masuk surga.
tapi salat-salat sunnahnya luar biasa. Artinya apa? Kalau kita mencintai Nabi pada maulid kali ini, kalau kita mau mencontoh Nabi pada maulid kali ini, yuk hidupkan salat-salat sunnah. Salat sunnah apa? Mulai yang gampang-gampang. Salat duha. Ibu, salat duha. Tiada hari tanpa salat duha. Bagaimana caranya salat duha, Ustaz? Sama salat sunnah yang lain, bedanya niat dan waktunya. Kalau tahajud, niatnya tahajud, waktunya malam hari, syaratnya harus sudah tidur. Berapa lama tidur? Biar 10 menit. Bapak tidur jam 12, lewat 10 menit bangun, boleh sholat tahajud. Tapi waktu paling bagus jam 3, jam 4 dini hari. Berapa rakaat? 2 rakaat sampai 8. Artinya wad di mato 2, masa gena waktu tak wad di ngepak. Lebih bagus 6, lebih bagus lagi 8 rakaat. Kalau sempit waktu 2 rakaat boleh salat tahajud. Kalau duha waktunya pagi hari, niatnya duha. Jam berapa? Jam 7 sampai menjelang duhur. Waktu paling bagus jam 9 pagi. Berapa rakaat? 2 rakaat boleh, 4 rakaat boleh, 6 rakaat boleh, maksimal 8 rakaat. Apa keutamaan salat duha? Apa keistimewaan salat duha? Allah membukakan pintu keutamaan dunia pada hari kita salat. Jadi kalau mau sukses dunianya Pak, sholat duha. Ibu, mau bantu suami cari nafkah? Bu, mau ibu? Kenapa 12 Ji? Mau ibu? Yang di luar mau? Mau semua. Kalau ibu-ibu mau bantu suaminya cari nafkah, tidak usah keliaran di jalan. Nanti fitnah ki orang. Tinggal ki sholat duha di rumah tak. Suami pergi sawah, suami pergi bawa ojek, suami pergi berdagang, suami pergi ke kantor, istri yang soleha dia sholat duha di rumahnya. Selesai sholat duha dia mohon kepada Allah, ya Allah, Zat yang maha kaya, yang kekayaannya tak terbatas antara langit dan bumi, saya mohon kepadamu ya Allah, kalau kekayaan rezeki suami saya masih di atas langit turunkan, jika masih dalam tanah munculkan, jika masih jauh dekatkan, jika masih sedikit cukupkan, dan yang lebih penting dari itu ya Allah, Pak Barakai. Bahagianya suami pergi cari nafkah, dibantu sholat duha oleh istrinya di belakang. Bisa ibu? Bisa? Yang banyak saya kulihat di Makassar, baru 10 menit pergi suaminya, pergi tom istrinya tawaf. Matawapu ipa, nak kelilingi semua rumahnya orang. Lomat curita salah. Bagaimana memudah rezekinya? Ada anak muda di sini masih sekolah, nuntut ilmu kuliah, supaya sukses dunianya dalam menuntut ilmu, sholat duha. Salah satu amalan yang diwasiatkan orang tua saya kepada saya begini, nak, dek gaga sijimu tosogi, dek gaga sijimu pejabat, nak, dek tu gaga tuluk kok kecuali pun Allah Ta'ala. Bagaimana caranya Pak? Jangan kau tinggalkan sholat duha 1 hari pun, karena di situ kunci kesuksesan dunia pada hari itu, sholat duha. Makanya saya tamat SMP mengadu nasib ke Makassar, SMA mulai saya terapkan sholat duha. Begitu bunyi bel, orang pada lari ke warung, saya mampir ke musola, sholat duha 2 rakaat 5 menit saja. Selesai sholat saya berdoa kepada Allah 2 menit, ya Allah, saya terima nasibku orang kampung, saya terima nasibku miskin, tapi jangan pula engkau miskinkan ilmuku, jadikan diri hamba sebagai pusat ilmu pengetahuan. Selesai pitu menit, masih ada waktu 23 menit istirahat. Selesai sholat duha, selesai berdoa, baru saya ke warung kalau ada uang. Kalau tidak ada uang, cari anak orang kaya yang dongok. Ada PR, ada, kerjakan dulu lah saat, gampang, yang penting belikan jalan cottages. Dulu saya kalau ke masjid, selalu bilang temanku, EDD kampungannya ini sambayan terus naurus kampungan. Aku bilang biar mices, daripada kau tidak ada kampungmu. Silakan sholat duha. Anak muda, ada sudah punya kerja di sini belum punya istri, mau kawin, mau nikah, sholat duha. Minta kepada Allah, ya Allah, jika memang sifat hima cocok bagiku, satukan hatiku dan hatinya, dan berikan kemampuan bagiku untuk mendapatkannya. Engkau maha tahu ya Allah,
jika dia tidak cocok bagiku, hanya membawa fitnah dan bencana bagi diri hamba, jauhkan hatiku dan hatinya, dan berikan kemampuan bagiku melupakannya. Engkau maha tahu ya Allah. Jika memang dialah jodohku, yang lebih penting dari itu ya Allah, bukakan pintu hati orang tuanya supaya sedikit juang naik na minta. Ayo Pak, sholat duha, apa niatnya? Ini lagi jadi soal. Dia bilang apa niatnya? Itu niat Pak, tidak harus diucapkan. Nah bode tapuadai esa ya rosengnya niat Pak, bahasa hati. Napa kimak jenne, ibu baru wudu, pasti ada di dalam hati tak mau ke sholat duha, itulah niat. Tidak harus diucapkan. Tapi kalau mau diucapkan tidak apa-apa juga. Tidak dihafal itu salli sunat al-duha, tidak usah. Berdiri tegak menghadap kiblat, baru bilang makin dalam hati, Tuhan sembahyang sunat duha kayak ini nah Allah. Boleh Pak. 2 rakaat ulang lagi, Tuhan masih seperti yang tadi. Oh jangan ketawa serius kayak ini. Betul. Daripada bahasa Arab kalau tidak dihafal tidak sembahyang makin. Boleh. Yang tidak boleh itu Pak, kalau sudah takbir Allahu Akbar tidak boleh lagi ada bahasa lain. Tidak boleh lagi. Kalau dalam niat doa bahasa apa saja boleh. Yang tidak boleh kalau sudah takbir. Ada pernah saya ingat itu di Jawa mengajarkan sholat boleh pakai bahasa masing-masing, bisa itu. Bagaimana kacaunya Pak seandainya pakai bahasa masing-masing di Mas Sempajang. Beri jamak ke masih gie. Yang jadi imam orang Arab, dia takbir pakai bahasa Arab. Allahu Akbar. Datang makmum saudara kita dari Sidrap, dia takbir pakai bahasa Bugis. Pungallahu ta'ala malopo. Menyusul saudara kita dari Toraja, dia takbir pakai bahasa Tator. Pungallah ta'ala tonggo gajah. Ada juga orang jadi Ponto, dia takbir pakai bahasa Makassar. Kareng Allah ta'ala lompoa. Weh, ada juga orang Betawi, dia takbir pakai bahasa Jakarta. Allah gede banget gitu loh. Kacau, tidak boleh ya. Tapi kalau niat silakan. Boleh, tanpa diucapkan pun boleh. Ayo, mulai besok kalau kita mau mencontoh Nabi, mulai besok terapkan sholat duha. Biasakan sholat duha. Berapa rakaat? Boleh 2, boleh 4, boleh 6 sampai 8. Apa bacanya? Terserah yang ibu baca hafal. Tanpa membaca surah pendek pun sah. Waladhdallin, amin. Ruku maki sah. Karena selesai Al-Fatihah disunnahkan, sunnah membaca 1 ayat, bukan 1 surah. Kalau 1 surah Pak malampe Pak, misalnya 1 surah Wattini dari pertama sampai terakhir. Tapi kalau 1 ayat, misalnya waladhdallin, amin, bismillahirrahmanirrahim, alif lam mim, Allahu Akbar. Boleh 1 ayat. Rakaat kedua waladhdallin, amin, bismillahirrahmanirrahim, yasin, Allahu Akbar. Boleh, tapi tentu beda pahalanya yang banyak dah baca dengan yang pendek. Dan usahakan bacalah ayat yang kita paham kesimpulannya itu ayat. Tidak usah dibaca, dihafal dan ditahu ayat per ayat terjemahannya, kesimpulannya saja itu ayat. Misalnya wadduha, tentang ini sudoha. Kalau misalnya al-ikhlas, tentang mengesahkan Allah, itu saja intinya. Tapi bagaimana kita mau husuk dalam sholat?